Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua amalan hati yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah sikap wara' dan sikap zuhud. Wara' maknanya adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, yaitu meninggalkan apa-apa yang dapat membahayakan ketika di akhirat. Jadi perkara dalam hal kehati-hatian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ini dinamakan wara'. Nah, ketika kita ragu, ini sebetulnya hukumnya haram atau halal, kita belum tahu, berarti itu adalah syubhat. Kalau kita meninggalkan hal-hal yang syubhat, berarti kita bersikap wara'. Karena itu dalam hal-hal kita tidak tahu ini penghasilan halal atau haram. Investasi di sini ini berarti investasi halal atau haram. Kita meninggalkan hal tersebut. Ini berarti sikap wara'. Nah, sikap wara' ini akan menghasilkan kita takut kepada Allah dan pahalanya besar insya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengaruhnya bukan saja di akhirat, tapi juga bagi anak-anak kita. Bapaknya Imam Bukhari tatkala sakaratul maut, dia berkata, "Demi Allah, tidak ada satu biji kurma pun yang masuk dalam kerongkongan saya itu bersumber dari yang haram, apalagi yang syubhat. Yang syubhat dan haram ini nggak ada." Nah, betapa banyak mungkin kita dulu pernah makan yang syubhat, terlebih lagi nauzubillah yang haram. Karena kalau kita sudah makan jadi daging, dan tubuh kita jadi daging, menyebabkan sholat kita tak khusyuk, menyebabkan kita malas beribadah, menyebabkan kita sulit untuk menikmati sholat kita, menikmati ibadah kita, sebab sudah menjadi daging dalam tubuh. Makanya para ulama selalu berhati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam kerongkongan dia. Abu Bakar saja ketika dikasih satu butir kurma dari hamba sahayanya, kemudian ditanyakan, ini kurma dari mana? Kata dia dari hasil mencuri dulu sebelum dia dibeli Abu Bakar. Langsung dikobok-kobok sama dia, dimuntahkan seketika langsung. Karena takut itu bersumber dari yang syubhat. Sampai segitunya. Ya. Ada juga di antara para ulama yang sudah 2 tahun kerja sebagai penjaga kebun. Ketika pada saat itu tuannya sedang datang ke kebunnya, kemudian nyuruh dia ngambil anggur tersebut. Kemudian pas dicicipin sama tuannya, asam ternyata. Loh, kok kamu ngasih yang asam? Kata dia apa? Selama 2 tahun kerja di sini, saya belum pernah mencicipi satu buah anggur pun ke dalam kerongkongan saya. Karena belum ada izin dari engkau. Sampai segitunya. Ternyata penjaga kebun anggur ini lahirlah ulama bernama Abdullah ibn Mubarak. Tabi'in, kibar ulama. Jadi banyak kisah-kisah ternyata orang tua kita dahulu ternyata menjaga makanannya. Supaya kesolehannya tetap kepada anak-anaknya. Adapun zuhud berkaitan dengan spend kita terhadap harta kita. Jadi kalau wara' itu berkaitan dengan kita berhati-hati memilah income kita. Nah, kalau zuhud berkaitan dengan spend kita. Kita spend kemana harta kita. Nah, makna daripada zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang sama sekali tidak membawa manfaat kepada akhirat. Dia meninggalkan hal-hal kesia-siaan dan memaksimalkan dengan ibadah. Maksimalkan aktivitas yang bernilai ibadah. Sebagai contoh saja, para ulama itu ketika mereka beli barang, mereka mikir. Hal hadza yanfa'uni fil akhirah? Apakah barang yang saya beli ini mampu memberikan pahala kepada saya ketika saya nanti di akhirat? Mikir. Makanya kita kalau beli HP, beli mobil, beli rumah, mikir dulu. Apakah aset-aset yang saya beli ini mampu memberikan pahala untuk saya? Apakah bisa saya bawa untuk ketaatan juga? Apa kalau saya beli mobil, saya pakai untuk kekajian? Apakah saya pakai untuk pergi ke masjid? Apakah saya pakai untuk bersilaturahmi? Pikir itu dulu. Baru dia beli. Ketika sudah dapat jawabannya. Karena kalau kita menghabiskan uang pada perkara-perkara yang tidak membawa manfaat pada akhirat, cuman menuhin hisab kita saja di akhirat nanti. Nah, kita layaknya sekarang hidup dunia ini seperti di supermarket. Kita mengambil banyak, semakin lama juga kita keluar kasir. Gitu. Karena orang yang mengambil sedikit, semakin cepat keluar kasir. Begitu singkatnya. Nah, makanya 2 sikap ini adalah perkara yang mulia yang perlu kita latih dari sekarang. Agar kita bahagia dunia dan akhirat. Demikian dapat kami sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.